Hadis urutan 388 dari awal kita belajar dan ini urutan 6 di pasal kita dan di sini ada tulisan ada 6A. Berarti ada 6B setelahnya ya. Saya akan bacakan sahih di ghairihi, sahih karena dikuatkan oleh riwayat-riwayat yang lain. Dari Rabi'ah bin Ka'ab radhiyallahu anhu dia berkata, "Kuntu akhdimun nabiyya sallallahu alaihi wasallam nahari. Fa idza kana al-lailu أويت إلى باب رسول الله صلى الله عليه وسلم فبت عنده فلا أزال أسمعه يقول سبحان الله والحمد لله سبحان ربي حتى أمل أو تغلبني عيني فأنام فقال يوما يا ربيعة سلني فأعطيك قلت أنظرني حتى أنظر وتذكرت أن الدنيا فانية منقطعة فقلت يا رسول الله أسألك أن تدعو الله أن ينجيني من النار ويدخلني الجنة فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال من أمرك بهذا قلت ما أمرني به أحد ولكني علمت أن الدنيا منقطعة فانية وأنت من الله بالمكان الذي أنت منه فأحببت أن تدعو الله لي قال inni fa'il fa'inni ala nafsika bikathratis sujud. Artinya, Rabi'ah bin Ka'ab radhiyallahu anhu berkata, dahulu aku melayani Nabi SAW pada siang hari. Ya. Jika malam tiba, aku datang ke pintu Rasulullah SAW dan tidur di sisinya. Aku senantiasa mendengar beliau membaca Subhanallah, Maha Suci Allah, Subhanallah, Maha suci Allah, Subhana Rabbi, ya. Maha suci Tuhanku. Ya. Sampai aku merasa bosan dan aku tidak kuat menahan kantuk lalu tertidur. Satu hari Rasulullah SAW berkata kepadaku, wahai Rabi'ah, mintalah kepadaku, aku akan memberimu. Aku berkata, beri aku waktu sehingga aku dapat berfikir. Aku ingat atau teringat pada saat itu kalau dunia ini fana dan pasti akan terputus. Maka aku berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, aku memohon kepadamu agar engkau berdoa kepada Allah, agar dia Allah menyelamatkanku dari neraka dan memasukkanku ke dalam surga. Rasulullah SAW diam kemudian bersabda, siapa yang menyuruhmu dengan ini? Aku menjawab, tidak seorang pun yang menyuruhku. Akan tetapi aku mengetahui bahwa dunia ini terputus lagi fana. Sementara engkau mempunyai kedudukan tinggi di sisi Allah pada tempat yang engkau tempati sekarang. Maka aku ingin engkau berdoa untukku kepada Allah. Rasulullah SAW bersabda, aku lakukan. Oleh karena itu bantulah aku untuk memenuhi keinginan dirimu dengan memperbanyak sujud. Diriwayatkan oleh At-Tabarani dalam Mu'jamul Kabir dan diriwayatkan Ibnu Ishaq. Juga diriwayatkan oleh Muslim dan Abu Dawud secara ringkas. Hadis ini teman-teman hadis yang sangat agung. Ya. Kita coba korek mutiara-mutiaranya. Yang pertama, kedudukan Rabi'ah bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Sahabat Nabi yang mulia ini, salah satu dari sahabat-sahabat Nabi SAW ridwanullah alaihim yang dikarunia oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk berkhidmah dengan Nabi SAW, untuk melayani Nabi SAW. Tentu ada beberapa nama yang telah menjadi pembantu Nabi SAW seperti Zaid bin Haritha, anaknya juga Usama bin Zaid radhiyallahu anhu majma'in. Ada Anas bin Malik yang memang dibawa oleh ibunya Ummu Aiman untuk menjadi pembantu Nabi SAW. Ya. Ada Thauban, mantan budaknya Nabi SAW yang kita sebutkan pada riwayat yang sebelumnya, urutan 3 dari pasal kita ini. Dan ada beberapa orang memang yang berkhidmat, termasuk Abdullah bin Mas'ud sendiri, seringkali menyiapkan siwak dan sendal Nabi SAW. Ini semua adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka sempat berkhidmat dengan Nabi SAW. Saya yakin pun kalau saya dan Bapak Ibu mungkin pada saat itu hidup, mungkin kita pun tidak akan sia-siakan kesempatan untuk bisa berkhidmah walaupun cuma satu kali kepada baginda Nabi SAW. Ini karunia yang luar biasa. Kita bisa berkhidmah dengan orang yang kita cintai atau kita hormati atau dia punya kedudukan saja di dunia ini mungkin sudah luar biasa membanggakan. Apalagi kalau orang yang dasarnya memang pemimpin anak Adam, penutup para nabi dan rasul, ya, kekasih Allah Subhanahu wa taala,
orang yang bisa memberikan atau membawa ajaran agama Allah dan kita bisa mulia dengan berteman dengannya, bersahabat dan juga akan membawa kita selamat di akhirat. Sallallahu alaihi wasallam. Kebanggaan yang luar biasa. Dan nama ini perlu kita hafal, Rabi'ah bin Ka'ab radhiyallahu anhu, karena salah satu pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini bukan membantu sembarangan, membantu manusia terbaik. Ini karunia yang luar biasa. Ini pelajaran pertama tentang kedudukan Rabi'ah radhiyallahu anhu. Pelajaran kedua, kejelian Rabi'ah dalam menceritakan kisah. Dalam menceritakan kisah, dan ini sudah sering kita sampaikan ya. Ada beberapa sahabat yang jeli. Mereka sebenarnya tanpa menceritakan panjang lebar apa tadi yang sudah kita baca terjemahannya. Dia bisa saja langsung masuk ke inti permasalahan, yaitu Nabi SAW mengatakan, tolonglah aku untuk memenuhi hajatmu atau bantulah aku dengan memperbanyak sujud misalnya. Dan ini sering dinukil ya, potongan akhir hadis ini. Tapi kebanyakan tidak dinukil siapa sebenarnya yang dimaksudkan oleh Nabi SAW. Itu adalah Rabi'ah bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Manusia yang termuliakan karena menjadi sahabat Nabi dan sempat melayani Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dia berkata, "Kuntu akhdimun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam nahari." Aku rutin melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam di siang hari. Jadi dia jadikan sebagai pekerjaan rutinnya. Setelah itu dia beraktivitas. Lalu dia menceritakan, dan kalau tiba malam, aku pun, dia mengatakan, فَإِذَا كَانَ اللَّيْلُ أَوَيْتُ إِلَى بَابِ رَسُولِ اللَّهِ SAW فَبِتُّ عِنْدَهِ. Aku pun datang ke dekat pintu rumah Nabi SAW, atau bisa bermakna di rumah Nabi SAW, kemudian aku nginap di sana. Ya, tapi makna secara literal di sini adalah, awaitu ila bab. Saya ke pintu rumah Nabi SAW. Ya, jadi seakan-akan dia duduk untuk baring situ atau tidur dan untuk menjaga rumah Nabi SAW. Pelajaran kedua adalah bagaimana Rabi'ah memberikan kepada kita gambaran amalan zikir yang rutin Nabi SAW lakukan pada malam hari. Karena dia menceritakan sekarang tentang malam hari. Seringnya Nabi SAW mengucapkan kalimat Subhanallah, Subhanallah, Subhana Rabbi. Maha suci Allah, Maha suci Allah, Maha suci Tuhanku. Ya. Kalimat ini teman-teman sekalian banyak orang anggap biasa. Padahal sebenarnya maknanya luar biasa. Pada saat kita mengatakan Maha suci Allah, berarti suci dari segala kekurangan. Tuduhan-tuduhan yang tidak benar. Ya. Kekurangan-kekurangan. Tidak ada kekurangan. Allah SWT sempurna. Dan dengan ucapan ini, kita seakan-akan sudah menepis semua syubhat yang meragukan kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati ini akan dipenuhi dengan keyakinan tentang keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga kemahasempurnaannya, kemahasuciannya. Ini sebagaimana juga hadis yang sudah kita baca ya di awal pasal kita ini ya. Yang kata Nabi SAW, saya kembali bacakan dulu hadis pertama karena ada hubungannya dengan ini. At-tuhuru syatrul iman, bersuci itu adalah separuh daripada iman. Walhamdulillah tamla'ul mizan, dan pengucapan alhamdulillah bisa memenuhi timbangan karena bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah. Wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani atau tamla'u ma bainas sama'i wal ard. Riwayat lain ma bainas samawati wal ard. Mengucapkan subhanallah dan alhamdulillah kalau digabungkan, maka bisa memenuhi antara langit dan bumi. Dan ini punya kedudukan sendiri, sudah kita jelaskan tentu pada pertemuan sebelumnya. Itu juga dengan apa yang Nabi SAW ajarkan setiap habis sholat. Siapa yang membaca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Berarti 100. Lalu digenapkan 100-nya dengan membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, akan diampuni dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Karena ada juga salah satu makna subhanallah. Ya, apapun yang kita dengarkan pencelaan terhadap Allah SWT, terhadap agama Allah, hukum-hukum Allah, utusan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita mengatakan subhanallah, ya, maha suci Allah. Ini pelajaran yang kedua. Jadi sering kita ucapkan subhanallah, termasuk di malam hari. Ini amalan Nabi SAW. Pelajaran ketiga, ya, tentu pelajaran kedua di sini juga, subhanallah ini bukan malam hari, bukan lagi 1-2 kali ya. Karena Rabi'ah radhiyallahu anhu mengatakan,
Nabi SAW, fala azalu asma'uhu. Aku selalu dengar Nabi SAW mengatakan subhanallah, subhanallah, subhana rabbi, gitu kan. Dia mengatakan, hatta amallu au taglibani aini fa'anam. Sampai aku bosan dengar. Ini bukan berarti bosan dengar zikirnya, maksudnya saking banyaknya gitu ya. Dan aku pun tertidur. Ini masuk dalam pelajaran kedua. Pelajaran yang ketiga yang kita bisa ambil teman-teman sekalian, bagaimana Nabi SAW selalu ingin membalas jasa orang-orang yang telah berbuat baik dengan beliau. Dan beliau memberikan kesempatan orang yang sudah berjasa dengan beliau, karena ini Rabi'ah di siang hari full standby, apa yang Nabi suruh, mau suruh belanja, mau suruh ini, mau suruh itu, beliau siap. Ya, selalu siap berkhidmat. Maka Nabi SAW mengingatkan, menyampaikan kepada beliau. Ini pelajaran kita yang ketiga. Faqala yauman ya Rabi'atu salni fa'u'tiyak. Hai Rabi'ah, mintalah, aku akan kasih apa yang kau minta. Jadi ini satu sifat karam ya, dermawan. Bagaimana seseorang itu pada saat dia tahu atau dia tidak tahu harus memberikan apa kepada orang tersebut, bantuan apa yang paling tepat, maka dia bertanya, kira-kira apa yang kau butuhkan? Saya mau berikan. Mungkin pada saat kita berikan dia makanan, dia butuh uang. Mungkin pada saat kita berikan uang, dia butuh makanan. Mungkin pada saat kita berikan pakaian, dia butuh kendaraan. Mungkin kita beri kendaraan, sebenarnya yang dia butuhkan adalah berobat, obat-obatan di rumah sakit. Jadi dia lebih ngerti sebenarnya. Ini juga termasuk salah satu sifat karam. Bagaimana Nabi SAW bertanya dan ingin membalas. Dan ini sehubungan dengan sabda beliau juga sallallahu alaihi wasallam, man la yashkurun nas la yashkurullah. Siapa yang tidak berterima kasih, tidak membalas jasa orang, maka dia juga belum bersyukur kepada Allah. Yang berarti tidak akan mendapatkan tambahan nikmat, karena syarat untuk mendapatkan nikmat bersyukur. La in syakartum la azidannakum, kata Allah. Wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur saya pasti akan tambah. Kalau kalian kufur maka adabku sangat pedih. Ini pelajaran yang ketiga, bagaimana Nabi SAW memberikan kesempatan orang yang berbuat baik kepada beliau untuk dibalas, dan lebih tepatnya lagi beliau bahkan menanyakan kebutuhannya apa. Kemudian teman-teman sekalian, potongan yang keempat yang bisa kita ambil adalah bagaimana jawaban Rabi'ah dan kejelian beliau. Beliau mengatakan, anzirni hatta anzur. Aku bilang, ya Rasulullah, kalau gitu berikan aku kesempatan berpikir. Kenapa dia tidak langsung bilang saja teman-teman sekalian? Karena dia tahu Nabi SAW berikan kesempatan seperti ini, berarti ini kesempatan yang sangat langka dan mahal gitu. Nabi memastikan fa'utiyak, aku pasti akan berikan kepadamu. Maka Rabi'ah jeli, Allah SWT ilhamkan dalam hatinya supaya dia hati-hati sekali. Jangan dia sia-siakan kesempatan ini. Dia lalu berpikir, entah berapa lama dia berpikir, tapi jelas bukan pada saat itu dia berikan jawaban. Nanti akan kita jelaskan dari mana buktinya kalau bukan pada saat itu Rabi'ah memberikan jawaban, tidak langsung memberikan jawaban. Dia masih butuh waktu, entah berapa waktu, entah berapa hari baru dia sampaikan. Tapi dia merenung. Apa yang dikatakan oleh Rabi'ah? Wa tadhakkartu anna ad-dunya faniyatun munqati'ah. Maka sambil aku minta waktu dengan Nabi SAW, aku terus merenungi. Kalau dunia ini sebenarnya sebentar dilalui. Artinya, kalau aku mau minta kebutuhan dunia, minta kekayaan dunia, minta rumah, minta mobil, minta dibayarin utang. Ini akan fani ya, hilang, fana, dan juga munqati' akan ditinggalkan. Lalu dia mengatakan, Qultu ya Rasulullah. Setelah direnungi baik-baik, kayaknya saya jangan minta urusan dunia ini. Saya harus minta sesuatu yang besar, mumpung Nabi SAW janji akan diberikan. Maka dia mengatakan, Qultu ya Rasulullah, aku berkata, wahai Rasulullah, setelah beberapa hari berfikir atau beberapa waktu, As'aluka an tad'u Allah an yunajjiyani minan nari wa yudkhilani al-jannah. Aku minta kepada anda, agar anda memohon kepada Allah, agar aku diselamatkan dari neraka, dan aku masuk surga. Nah, itu permintaanku. Ini jelinya luar biasa. Bukan urusan dunia yang diminta sama dia. Tapi dia minta urusan akhirat. Bagaimana dia masuk surga, selamat dari neraka. Apalagi ini doa Nabi SAW. Luar biasa gitu. Nah ini potongan yang bisa kita ambil. Bagaimana kejelian
Rabi'ah bin Ka'ab radhiyallahu anhu meminta sesuatu yang penting sekali. Dan ini seorang mukmin harus ambil pelajaran, harusnya dia mendahulukan memohon akhirat daripada dunia. Jadi kita minta agar bagaimana akhirat kita dipenuhi oleh Allah atau diberikan oleh Allah SWT yang terbaik. Dunia juga kita tidak lupakan. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam surah Al-Qasas surah nomor 28 ayat 77. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Ya, al-ayat artinya kejarlah apa yang semua Allah janjikan untukmu yang terbaik di akhirat dan jangan lupa bagianmu dari dunia. Bukti tadi saya bilang bahwasanya Rabi'ah bin Ka'ab radhiyallahu anhu tidak memberikan jawaban langsung pada saat itu dan beliau butuh beberapa waktu atau beberapa hari adalah pertanyaan Nabi SAW. Setelah itu qala man amaraka bihadza? Siapa yang ajarin kamu ini? Siapa yang perintahkan kau minta itu seperti itu kepada aku? Maka dia mengatakan qultu ma amarani bihi ahad. Gak ada seorang pun yang ajarin aku ya Rasulullah. Nah, ini bukti kalau memang tadi Rabi'ah bin Ka'ab atau bilang ya Rasulullah, kejelian beliau, berikan aku waktu berpikir. Beliau tidak langsung kasih jawaban pada saat itu dan butuh beberapa hari. Terbukti Nabi SAW tanya, setelah dia minta ya Rasulullah, mintalah kepada Allah agar aku diselamatkan dari neraka dan masuk ke dalam surga. Maka dia mengatakan, Nabi SAW tanya, siapa yang ajarkan kamu itu? Karena kalau malam itu juga dikasih jawaban oleh Rabi'ah, maka pasti Nabi gak usah tanya karena Nabi berdua sama dia. Gitu kan? Nah ini justru karena sudah ada beberapa waktu dia berpisah dengan Nabi SAW, maka dia pada saat meminta agar diselamatkan dari neraka dan masuk dalam surga, Nabi tanya siapa yang ajarkan kamu? Dia mengatakan tidak ada ya Rasulullah. Lalu dia sampaikan sebabnya. Walakinni alimtu anna dunya munqati'atun faniyah. Tapi aku menyadari kalau dunia ini sesuatu yang akan terputus, kita akan tinggalkan dan juga fana, hilang nanti. Wa anta minallahi bil makani alladhi anta minhu fa ahbabtu an tad'u Allah li. Dan aku menyadari juga kedudukan Anda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya Anda ini seorang utusan Allah, pasti diterima doanya gitu. Maka karena itu aku minta agar Anda mohon kepada Allah itu. Nah, ini jawaban yang sangat jelas tentang masalah bagaimana kejelian Rabi'ah bin Ka'ab radhiyallahu anhu memohon kepada Nabi SAW sesuatu yang berhubungan dengan akhirat yang terbaik, masuk surga dan selamat dari neraka. Dan juga kita ambil pelajaran yang keempat teman-teman sekalian, ya, tentang masalah. Tentu juga di sini ada jawaban tentang bukti bahwasanya Nabi SAW atau Rabi'ah tidak langsung berikan jawaban pada saat itu ya. Pelajaran yang keempat yang kita bisa ambil dari hadits adalah bagaimana memang Nabi SAW membenarkan tentang masalah dunia itu sebentar, fana dan juga akhirat adalah yang kekal. Itu sesuai dengan dalil-dalil yang ada tentunya. Banyak ayat-ayat Al-Quran berbicara masalah itu. Walal akhiratu khairum wa abqa. Akhirat lebih baik dan lebih kekal. Gitu kan. Kemudian juga sabda Nabi SAW perumpamaan dunia ini dibandingkan akhirat seperti telunjuk seseorang dari kalian dicelupkan di dalam air kemudian diangkat, maka lihatlah berapa banyak tetesan air yang tersisa di jarinya dan berapa banyak air yang ada di lautan. Nah, yang ada di jari itu pada saat kita celupkan di lautan itu dunia dan ini akhirat ini. Sesuatu yang abadi, sesuatu yang luar biasa, gak bisa dibayangkan. Yang sampai disebutkan dalam hadis kata Nabi SAW, "Ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatar ala qalbi bashar." Surga itu nanti semuanya yang dilihat oleh mata nanti tidak pernah dilihat oleh mata sebelumnya, yang didengar tidak pernah didengar oleh telinga sebelumnya, dan juga tidak pernah terlintas dalam hati manusia. Semuanya tidak pernah terlintas sama sekali. Karena indahnya dan bagusnya. Semoga Allah jadikan kita termasuk ahli surganya. Kemudian teman-teman sekalian, potongan yang terakhir yang kita ambil yang kelima adalah qala inni fa'il. Maksudnya adalah, baiklah aku akan lakukan. Kenapa Nabi SAW melakukan? Pertama karena beliau sudah janji. Salni u'tiyak. Wahai Rabi'ah minta, aku akan kasih. Maka Nabi SAW penuhi karena memang permintaan yang baik, bukan permintaan yang haram. Tapi kalau permintaan itu haram tidak boleh kita penuhi. Ya. Tapi kalau permintaan baik, maka kita penuhi. Saudara kita muslim. Termasuk pahala besar di situ. Ya. Maka di sini ambil pelajaran bagaimana seorang mukmin tepat terhadap janjinya. Nggak boleh sembarangan berjanji-janji lalu kemudian tidak memenuhinya. Pelajaran yang terakhir yang keenam adalah pesan Nabi SAW agar bisa masuk surga, selamat dari neraka. Fa'inni ala nafsika bi kathratis sujud. Kalau gitu, kamu harusnya bisa membantuku, ya,
dengan cara memperbanyak sujud. Masuk dalam, ada yang mengatakan masuk dalamnya semua solat wajib dan sunnah, ada yang mengatakan solat-solat sunnah selain yang wajib. Gitu kan. Jadi yang wajib sudah tidak dibahas lagi, tapi ini sunnah yang masuk dalamnya. Yang jelas ini adalah wasiat Nabi SAW, banyak mengerjakan solat, penyebab masuk dalam surga dan selamat dari api neraka. Kemudian 6b-nya, ini masih riwayat sama Rabi'ah ibn Ka'ab ya, tapi tadi belum kita bacakan dengan sanad sahih. Dalam lafaz Muslim, dia mengatakan, Muslim Rabi'ah ibn Ka'ab radhiyallahu anhu, "Kuntu abitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'ataitu biwudu'ihi wa hajatihi. Faqala li salni, faqultu as'aluka murafaqataka fil jannah. Qala awa ghaira dhalik, qultu huwa dhak. Qala fa'inni ala nafsika bi kathratis sujud." Aku pernah bermalam bersama Rasulullah SAW, lalu aku membawakan untuknya air wudhu dan keperluannya. Maksudnya persiapan air wudhu. Apakah pada saat Nabi SAW mau sholat malam atau memang disiapkan nanti kalau pada saat bangun malam kemudian tinggal dipakai airnya. Jadi Rabi'ah mengurus itu. Ya. Maka beliau bersabda kepadaku sebagai bentuk balas jasa tadi, mintalah sesuatu kepadaku. Hai Rabi'ah, minta. Apa yang kau mau sebagai balas jasa? Aku menjawab, aku minta agar bisa menemanimu di surga. Luar biasa permintaannya. Ya. Kalau tadi riwayat pertama itu, yang 6a-nya, itu hanya minta masuk surga selamat dari neraka. Tapi di sini penjelasannya ternyata Rabi'ah lebih jeli lagi. Dia mengatakan, ya Rasulullah, aku minta agar aku bisa menemanimu di surga. Sebagaimana aku temani kau di dunia sini, aku juga mau temanimu di surga. Ini luar biasa. Jadi bukan cuma minta masuk surga, minta di surga dan sebelahnya Nabi. La ilaha illallah. Betapa beruntungnya Rabi'ah radhiyallahu anhu. Semoga kita juga termasuk begitu. Siapa yang tidak bahagia teman-teman? Kita sekarang mendengar saja nama Nabi SAW bagi orang-orang beriman dan bagi orang-orang yang muhibbin, yang mencintai Nabi SAW. Itu nggak mungkin hatinya tidak bergejolak ingin melihat Nabi SAW, ingin mencium telapak tangan beliau kalau bisa dilihat, gitu kan? Kaisar Romawi saja pada saat itu pernah bilang, kalau seandainya saya ada di sisi ya, Rasulullah, saya akan mencuci kakinya dan saya akan duduk dan mencuci kakinya. Walaupun dia setelah masuk Islam dia sempat murtad, Heraklius pada saat itu di zaman Nabi SAW. Tapi dia mengetahui kedudukan Nabi SAW. Pernah Iyas Al-Muzani rahimahullah dikasih apel oleh Anas ibn Malik. Anas ibn Malik pembantu Nabi SAW, sahabat Nabi yang mulia juga. Mirip sama Rabi'ah begini, pembantu Nabi. Anas ibn Malik masyhur, banyak riwayat yang diriwayatkan. Waktu Nabi SAW sudah meninggal, Anas ibn Malik sudah mulai tua tinggal di Irak. Salah satu muridnya Iyas Al-Muzani, masyhur. Iyas Al-Muzani ini seorang hakim, seorang yang sangat cerdas kalau dipukul atau diberikan, maksud saya diberikan perumpamaan ya. Orang Arab mengatakan dipukulkan perumpamaan ya biasanya. Kalau diberikan perumpamaan kecerdasan maka disebutlah Amr bin As dan juga Iyas Al-Muzani. Amr bin As sahabat Nabi, Iyas Al-Muzani tabi'in karena cerdasnya gitu. Maka dia Iyas Al-Muzani pernah dikasih apel oleh Anas bin Malik. Lalu dia mencium-cium apel tersebut. Maka orang-orang sekitarnya tanya, kenapa anda cium-cium apel yang dikasih oleh Anas bin Malik? Dia bilang, bagaimana saya tidak menciumnya? Saya menerima apel dari tangan yang pernah menyentuh tangan Nabi SAW. Jadi saking rindunya orang-orang saleh ini kepada Rasulullah SAW. Tentu kita semua kalau punya keimanan pasti seperti itu. Kalau di dunia kita tidak bisa ketemu, kita berharap bisa bertemu di surga. Rabi'ah sungguh beruntung radhiyallahu anhu. Sudah berkhidmat dengan Nabi SAW, ya, melayani kebutuhan beliau. Berarti kalau Nabi SAW wudu, Nabi sholat, Rabi'ah juga bisa dapat pahala sholatnya Nabi SAW itu. Itu luar biasa. Dan di sini katakan dan beberapa keperluan beliau, mungkin ada makanannya, beliau makan. Mulia sekali gitu. Di dunia sudah berkhidmat dengan Nabi SAW. Di akhirat minta juga menemani Nabi SAW. Di dunia sudah bahagia, di akhirat bahagia lagi. Ini luar biasa gitu. Maka Nabi SAW masih bertanya, adakah selain itu? Masa ada yang kau mau minta yang lain gitu? Maka dia mengatakan itu saja. Dan ini juga pelajaran tambahan teman-teman bagaimana zuhudnya Rabi'ah bin Ka'ab tidak minta sama sekali. Padahal urusan dunia, padahal Rabi'ah masih dikasih kesempatan oleh Nabi SAW untuk minta. Ada lagi nggak selain itu? Padahal sudah minta bersamaan dari surga ya Rasulullah. Seakan-akan Nabi sudah oke, itu nggak masalah. Ada lagi yang lain? Kayak gitu. Luar biasanya gitu. Maka dia saking jelinya tidak mau urusan dunia mengatakan itu saja ya Rasulullah.
Maka Nabi SAW mengatakan, maka bantulah aku untuk memenuhi keinginanmu dengan memperbanyak sujud. Jadi maknanya mirip dengan tadi yang sudah kita jelaskan di hadis sebelumnya. Hadis selanjutnya teman-teman sekalian, hadis nomor 389 dari awal kita belajar, dan ini ada urutan 7 di pasal kita ini, dari ada 7A dan 7B ya. Kita bacakan hadisnya. 7A-nya hasan li ghairihi. Maaf, hasan sahih. Ini biasa digunakan istilah oleh Tirmidzi rahimahullah. Dari Abu Fatimah radhiyallahu anhu, dia berkata, "Qultu ya Rasulullah, akhbirni bi amalin astaqimu alaihi wa amaluh." Qala 'alaika bis sujud, fa innaka la tusjudu lillahi sajdah illa rafa'aka Allah biha daraja wa hatta 'anka biha khati'ah. Aku berkata, ya Rasulullah, beritahukan kepadaku suatu amal yang bisa aku kerjakan secara istiqamah dan aku lakukan secara konsisten. Rasulullah SAW bersabda, bersujudlah, karena tidaklah kamu bersujud kepada Allah satu kali sujud, melainkan pasti Allah mengangkatmu satu derajat dengannya dan menghapus darimu satu kesalahan karenanya. Hadis riwayat Ibnu Majah dengan sanad jayyid. 7B-nya hasan li ghairihi, diriwayatkan oleh Ahmad secara ringkas, dan lafadznya adalah dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, ya Aba Fatimah, in aradta an talqani fa'akthiris sujud. Wahai Abu Fatimah, jika kamu ingin bertemu denganku, maka perbanyaklah sujud. Ya. Jadi kalau kita ambil gambarannya mirip dengan tadi kasusnya Rabi' bin Ka'ab radhiyallahu anhu ajma'in. Bagaimana Nabi SAW mengingatkan sahabat-sahabatnya yang ingin supaya bisa selamat dari neraka, masuk surga, diangkat derajatnya, amal-amal yang bisa istiqomah dikerjakan dan banyak sekali pahalanya. Ternyata sama. Nabi SAW mengatakan jaga sujud. Maksudnya sujud ini bukan sujud saja ya, sholat maksudnya. Karena sujud kan salah satu simbol sholat itu sendiri. Ya.